Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosyari dengan NIM 202101060038. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi nilai Pancasila, yaitu nilai persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Sebelum membahas nilai-nilai tersebut, alangkah lebih baiknya jika kita memahami terlebih dahulu apa itu nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala keputusan, kebijakan, dan aktivitas yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Fungsi Pancasila memang sekrusial itu, karena pada dasarnya dia adalah rujukan dari segala aktivitas kita sebagai bangsa dan negara. Oleh karena itu, Pancasila memegang peranan yang penting sebagai inti dan jiwa dari bangsa Indonesia. Jika Pancasila tidak ada, maka bangsa Indonesia akan kehilangan ruh dan pedomannya. Pancasila juga merupakan ideologi yang terbuka, artinya dia dapat beradaptasi dengan mudah di segala zaman. Adaptasi yang mudah ini disebabkan karena nilai-nilai yang terkandung di Pancasila sangatlah umum dan menggambarkan pola kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya Pancasila tetap relevan sepanjang zaman. Jika dilihat dari segi nilai dasarnya, Pancasila mengandung dua kelompok besar nilai, yaitu nilai objektif dan nilai subjektif. Nilai objektif artinya adalah nilai-nilai yang secara universal diterima dan relevan dengan kondisi sosial yang ada saat ini. Nilai-nilai objektif selalu dapat diterima di segala tempat karena berlaku secara universal. Berbeda dengan nilai objektif, nilai subjektif Pancasila meliputi nilai-nilai yang ada karena pencetusnya menyukai ide tersebut. Nilai subjektif umumnya tidak berlaku secara universal, namun sangat tergantung di mana wilayah nilai tersebut berlaku. Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap sila-silanya. Karena setiap butir Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Berikut penjelasan tentang nilai dalam masing-masing sila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani, NIM 2041010600023. Baik, di sini saya akan meneruskan pembicaraan di kelompok saya. Baik, kita akan mempelajari sila yang ketiga, yaitu sila persatuan. Simbol persatuan terdapat lambang pohon beringin dengan latar belakang putih. Pohon beringin melambangkan negara Indonesia sendiri. Pada dasarnya pohon beringin adalah pohon yang besar dan tinggi, serta memiliki daun yang lebat yang digunakan untuk berteduh oleh rakyat Indonesia. Selain itu, terdapat akar pohon beringin yang diibaratkan sebagai semua suku di Indonesia. Meskipun terdapat banyak cabang akar, tetapi akar tersebut tetaplah bersatu untuk membangun pohon beringin agar tetap berdiri tegak. Baik, meskipun di Indonesia terdapat berbagai suku dan budaya, namun persatuan tetap dijunjung tinggi agar Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai negara kesatuan. Dalam sila persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia, terus selanjutnya cinta kepada tanah air Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Dalam dalam Indonesia ini
meskipun berbeda suku, budaya, agama, itu tetap menjadi persatuan Indonesia. Jadi satu nilai di antara semua budaya dan agama tersebut, intinya persatuan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Dawi Tamara dengan NIM 2051010600002. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu tentang nilai kerakyatan. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai-nilai di antara lain. Yang pertama, kepala banteng pada perisai Garuda yang berwarna hitam putih dengan latar belakang berwarna merah melambangkan simbol kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Yang kedua, simbol kepala banteng melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng, sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu sama lain. Keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan pendapat pribadi. Yang ketiga, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Yang keempat, kekeluargaan harus diutamakan. Yang kelima, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Yang keenam, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, tidak memaksakan kehendak orang lain. Sekian dari saya, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewana Ibnu Syafaah dengan NIM 202101060034. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial adalah nilai terakhir dalam Pancasila, dilambangkan oleh padi dan kapas yang merupakan simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial, baik sandang maupun pangan, tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, budaya, ekonomi maupun politik, sehingga keadilan dapat diwujudkan. Sila terakhir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memuat nilai-nilai sebagai berikut. 1. Perilaku yang diharuskan diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. 2. Hak dan kewajiban setiap orang yang harus dihormati. 3. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. 4. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. 5. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Berikut butir-butir pengamalan Pancasila sila kelima. Yudi Latif dalam bukunya yang berjudul Negara Paripurna berpendapat bahwa bila keadilan sosial sila kelima merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Sila kelima adalah satu-satunya sila dalam Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan menggunakan kata kerja mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan adalah inti moral ketuhanan, landasan pokok peri kemanusiaan, simbol persatuan, dan mantra kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, keadilan sosial merupakan perwujudan sekaligus cerminan imperatif etis keempat sila dalam Pancasila lainnya. Rumusan ini telah diuraikan Notonegoro melalui buku Pancasila Filsafat Negara 1974 bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Isi butir-butir pengamalan Pancasila sila kelima. 1.
mengembangkan perbuatan yang luhur, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan, tidak menggunakan hak milik untuk tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dari keadilan sosial. Nah, demikian yang telah saya presentasikan tentang nilai keadilan sosial. Jika ada yang kurang jelas, kami persilakan untuk bertanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.